Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KD 3.3, di mana yang kita bahas yaitu klasifikasi materi, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai definisi materi dan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Adapun jika kalian ingin mempelajarinya kembali, link videonya nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Adapun pada video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Langsung saja kita masuk ke klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisi dan sifatnya, materi dibedakan menjadi dua macam, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Adapun pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai zat tunggal, sedangkan campuran nanti akan dibuatkan videonya tersendiri. Zat tunggal atau zat murni dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Adapun pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai unsur. Unsur dibedakan lagi menjadi tiga macam, yaitu logam, non-logam, dan yang ketiga adalah metaloid. Metaloid. Mohon maaf nih ya kalau tulisannya jelek, karena saya menulisnya menggunakan mouse, jadi lumayan sulit dalam menulis. Saya ulang lagi nih, unsur dibedakan menjadi tiga macam, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu zat tunggal. Zat tunggal atau zat murni kita definisikan sebagai suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik yang tetap. Apa maksudnya? Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan nih zat tunggal atau zat murni, saya ambil contoh adalah garam. Garam itu merupakan zat murni atau zat tunggal. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya mengenai zat tunggal. Contoh lainnya yaitu air. Garam. Garam ini memiliki komposisi kimia NaCl. Oke, C-nya harusnya huruf besar nih ya. Nah, NaCl. Mau di mana, siapa, kapan si garam ini dibuat ya? Komposisi kimia pada si garam ini selalu sama, yaitu NaCl. Nggak bakalan berubah-ubah nih. Mau dia dibuat di Australia, di Eropa, di Afrika, di Asia, ya komposisi kimia dari si garam ini akan selalu sama, yaitu NaCl. Mau dia dibuat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, komposisi kimia garam akan selalu sama, yaitu NaCl. Inilah yang dimaksud sebagai komposisi kimia yang tetap atau konstan. Sedangkan untuk sifat karakteristik yang tetap ya, misalkan nih garam ini salah satu sifatnya yaitu asin. Nah, mau dia dibuat di mana, siapa, kapan yang membuat kapan si garam ini dibuat, ya sifat garam itu akan selalu asin. Nggak bakalan ada garam yang sifatnya manis. Nah, inilah yang dimaksud sebagai sifat karakteristik yang tetap. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Zat tunggal atau zat murni tidak dapat dipisahkan menjadi komponen sederhana dengan pemisahan fisika. Maksudnya yaitu tanpa memutus ikatan kimia. Jadi zat tunggal ini tidak dapat kita pisahkan tanpa memutuskan ikatan kimia. Ingat ya, saya ulang lagi untuk lebih jelasnya. Zat tunggal adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik yang tetap. Seperti contoh yang telah saya berikan tadi ya, maksudnya itu. Lalu, si zat tunggal ini tidak dapat dipisahkan menjadi komponen sederhana dengan pemisahan fisika. Maksudnya yaitu tanpa memutus ikatan kimia. Jika si zat tunggal ini ya kita putuskan dengan melalui ikatan kimia, maka yang tadinya NaCl ya berubah menjadi Na plus
dan Cl Mi. Nah, ini memutuskannya dengan melalui ikatan kimia. Ingat ya, zat tunggal atau zat murni hanya bisa dipisahkan melalui pemutusan ikatan kimia. Tanpa melalui pemutusan ikatan kimia, zat tunggal atau zat murni tidak dapat dipisahkan. Oke, zat murni ini dapat berupa unsur, dapat berupa senyawa. Adapun pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai unsur, sedangkan senyawanya akan dibuatkan videonya tersendiri. Langsung saja kita masuk ke unsur atau nama ilmiahnya elemen. Unsur merupakan zat murni pembentuk berbagai materi atau benda yang tidak dapat dipecah menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Tetapi ada beberapa unsur yang dapat dipecah atau diubah menjadi zat-zat lain dengan melalui reaksi nuklir. Loh, apa bedanya dengan atom? Atom kan hampir seperti itu juga definisinya, yaitu partikel yang tidak dapat dipecah lagi. Hanya ada beberapa reaksi nuklir. Maksudnya ada beberapa atom yang bisa dipecah melalui reaksi nuklir. Lalu apa sih perbedaan antara unsur dan atom? Nah, misalkan nih saya ambil contoh nih, ya, air garam, ya, air garam. Misalnya nih, ada air garam nih. Saya pecah nih ya, saya pecah nanti ketika air garam saya pecah nanti dia akan menghasilkan yang namanya air dan garam, ya. Lalu saya pecah lagi, misalnya yang saya pecah nih garam ya, garam ini saya pecah lagi. Nah, nanti garam ini akan menghasilkan yang namanya Na dan Cl. Ingat tadi sebelumnya komposisi kimia dari garam adalah NaCl. Nah, ketika dipecah dia menjadi dua macam nih, ada NaCl. Na ini mau dipecah lagi. Ternyata Na ini tidak bisa dipecah lagi. Nah, Na inilah yang kita sebut sebagai unsur. Begitu juga dengan Cl. Cl ini kita mau pecah lagi, ternyata nggak bisa lagi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai unsur. Oke, sampai sini unsur mengerti kan? Ingat, unsur itu kalau kita pecah-pecah nih, pecahan terakhir ini sudah mentok nih ya, nggak bisa dipecah lagi, itu yang kita sebut sebagai unsur. Nah, misalkan nih unsur ini saya gambarkan misalkan ya, bentuknya ini seperti petak gini ya. Nah, misalkan nih ya, ini misalkan saja nih bentuk unsurnya Na. Ini Na tuh bentuknya itu seperti petakan ini. Ini saya potong-potong nih, petakan ini saya potong menjadi misalkan 10 bagian, misalkan ya. Nah, tiap-tiap bagian inilah yang kita sebut sebagai atom. Sehingga dengan demikian, atom bisa kita definisikan sebagai bagian terkecil dari si unsur. Nah, inilah perbedaan antara atom dengan unsur. Atom itu merupakan bagian terkecil dari unsur. Atom-atom berkumpul membentuk yang namanya unsur. Ingat, dia berkumpul dengan catatan, dia harus sama dan tidak boleh berbeda. Jadi kalau atomnya sama, berkumpul menjadi satu membentuk yang namanya unsur. Ingat ya, atom itu adalah bagian terkecil dari unsur. Jadi jangan bingung lagi membedakan antara unsur dengan atom. Oke, lanjut. Unsur-unsur yang telah teridentifikasi sampai saat ini sebanyak 118 unsur. Contohnya nih, unsur nih adalah emas dan besi. Nah, emas ini terdiri atas berapa banyak atom-atom emas ya. Banyak sekali nih atom-atom emas nih. Atom-atom emas berkumpul membuat kelompok ya, sehingga membentuk suatu emas ini ya, unsur emas. Nih, banyak sekali nih atom-atom emas nih berkumpul nih, sehingga dia membentuk suatu unsur emas. Begitu juga besi nih. Banyak sekali nih atom-atom besi ini. Dia berkumpul ya, sehingga membentuk unsur besi. Nah, ini adalah beberapa unsur-unsur kimia. Ini biasanya digunakan di SMA nih. Ya, namanya tabel periodik. Kalian bisa melihatnya di buku SMA ataupun searching di internet, ya. Nah, inilah unsur-unsur kimia, beberapa unsur-unsur kimia. Oke, kita lanjut. Perkembangan simbol kimia dari zaman ke zaman. Yang pertama ada zaman alkimia. Nah, simbolnya seperti ini ya. Ini bisa kalian lihat sendiri dengan cara searching di
internet. Banyak sekali simbol-simbolnya. Ini saya hanya ambil beberapa bagian saja. Contohnya emas, simbolnya seperti ini. Ya, zaman alkimia. Lalu diperbaiki pada zaman Dalton menjadi seperti ini. Ya, ternyata tidak semua orang bisa menggambar. Tidak semua orang bisa menggambar nih, dan ini agak sedikit ribet. Sehingga si Berzelius menyempurnakan simbol-simbol yang telah ada. Untuk lebih memudahkan dalam mempelajarinya, si Berzelius menggunakan huruf ya. Nggak mungkin semua orang-orang nggak bisa nulis kan. Nah, kalau gambar oke lah, nggak bisa nulis, nggak bisa menggambar. Hanya beberapa saja bisa menggambar. Tapi kalau huruf kan nggak mungkin. Nah, si Berzelius lah ini memudahkan kita dalam membuat simbol kimia dengan cara menggunakan huruf. Yang sebelumnya menggunakan gambar ya, zaman alkimia, zaman Dalton ya menggunakan gambar. Si Berzelius mempermudahnya lagi dengan cara menggunakan huruf. Oke, nah kita akan membahas simbol kimia yang menggunakan punyanya Berzelius. Nah, aturannya seperti ini. Yang pertama, nama unsur ya disingkat dalam 1 atau 2 huruf. Jadi paling banyak nama unsur itu hanya mengandung 2 huruf, tidak ada 3 huruf. Misal ya, yang kita ambil contoh yang satu dulu. Misalnya unsur karbon, bahasa Inggrisnya carbon ya. Nah, ini simbolnya ini adalah C. Ya, C. Lalu ada lagi hidrogen. Nah, hidrogen. Ini simbolnya adalah H. Dan masih lagi banyak yang bisa kalian lihat pada tabel-tabel periodik ya. Ini hanya sebagai contoh saja untuk yang satu huruf. Bagaimana dengan 2 huruf? Yang 2 huruf misalnya aluminium. Nah, aluminium ini simbolnya adalah AL. Nah, hanya ini yang satu huruf, ini yang 2 huruf. Nah, seperti inilah penyimbolan unsur kimia, yaitu disingkat dalam 1 atau 2 huruf. Lalu aturan yang kedua, hanya huruf yang pertama. Ingat, hanya huruf yang pertama yang menggunakan huruf kapital. Jadi hanya huruf pertama saja menggunakan huruf kapital nih ya. Ini huruf kapital, ini huruf kapital. Nah, ini nih, huruf pertamanya kapital, huruf keduanya harus huruf kecil. Ini biar membedakannya nih, saya pakai L kecil saja ya. Nah, huruf pertamanya besar, huruf keduanya kecil. Ingat, hanya huruf pertama saja yang kapital. Nah, untuk memperjelasnya, untuk aturan kedua nih sebagai contoh nih. Ada CO dan ada CO. Perbedaannya hanya di huruf kapital. Untuk kasus yang pertama, ada 2 huruf kapital. Nih ya, ada 2 huruf kapital. Dengan demikian, dapat kita simpulkan, pada kasus yang pertama ini, dia terdapat 2 unsur. Ingat ya, untuk memudahkannya, kalian menghitung berapakah banyak unsurnya. Lihat jumlah huruf kapitalnya. Ya, karena huruf kapital itu menandakan unsur. Untuk kasus ini ada 2 huruf kapital, artinya terdapat 2 unsur ya. Itu unsur C, itu adalah karbon, unsur C ya, karbon. O itu unsur oksigen. Pak tahu dari mana Pak C itu karbon, O itu oksigen? Nah, silahkan nanti kalian buka di tabel periodik. Nah, ini ada simbol-simbolnya ya. C itu karbon, sedangkan O itu adalah oksigen. Ya, dengan demikian ya, saya simpulkan untuk kasus yang pertama dia terdiri atas 2 unsur. Tahu dari mana? Tahu dari jumlah huruf kapitalnya. Ternyata huruf kapitalnya itu ada 2, yaitu C dan O, di mana C itu karbon, O itu adalah oksigen. Kalau kita satukan nih, nama ilmiahnya ini adalah karbon monoksida. Saya singkat saja ya, KM, karbon monoksida. Nama ilmiahnya ya. Lanjut ke kasus yang kedua. Huruf pertama kapital, huruf kedua huruf kecil. Saya singkat nih KC, kecil ya.
Dengan demikian kita dapat menyimpulkan ternyata huruf kapitalnya itu hanya ada satu. Berarti dia hanya memiliki satu unsur. Oke, unsur apa nih CO nih? Nah, CO ini bisa kalian lihat di tabel periodik. Ternyata CO ini unsur yang namanya kobalt. Nah, seperti inilah dalam penulisan simbol unsur kimia. Ingat, aturan pertama, nama unsur itu disingkat dalam satu atau dua huruf saja, tidak boleh tiga, maksimal itu dua. Lalu aturan yang kedua, hanya huruf pertama saja yang menggunakan huruf kapital. Sedangkan huruf berikutnya itu menggunakan huruf kecil. Untuk mengetahui berapa unsurkah yang terdapat ya, misalnya kalian terdapat pada kasus ini nih, kalian cukup melihat berapa banyak huruf kapitalnya ya. Maka untuk kasus ini ada dua buah huruf kapitalnya ya. Artinya apa? Artinya untuk kasus ini terdapat dua buah unsur, yaitu unsur karbon dan unsur oksigen. Nama ilmiah dari kedua unsur ini yaitu karbon monoksida. Sedangkan untuk kasus yang kedua ya, huruf kapitalnya hanya ada satu. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan hanya ada satu unsur, yaitu unsur kobalt. Nah, seperti inilah penyimbolan dari unsur kimia. Oke, kita lanjut ke penamaannya. Nah, ini penamaannya yang pertama, unsur kimia itu berasal dari singkatan dari nama unsur. Nah, jelas ya, misal tadi itu karbon ya, carbon. Ya. Ya, pasti C ya, singkatannya tuh C. Hidrogen ya. Hidrogen. Ya, hidrogen. Nih H ya. Maka unsur kimianya adalah H. Nah, ada beberapa yang tidak sesuai dengan singkatan tapi menggunakan nama kuno atau Yunani atau Latin. Contohnya unsur sodium. Nah, sodium ini bukan pakai SO tapi dia menggunakan Na, di mana Na ini diambil dari kata Latin yaitu natrium. Nah, dia diambil dari kata Latin. Lalu contoh yang berikutnya adalah besi. Nah, besi ini bukan Be, ya, bukan Be, tapi menggunakan Fe, di mana Fe ini berasal dari kata Latin, yaitu ferrum. Nah, ya, ini ingat penamaannya. Yang pertama singkatan dari nama unsur, yang kedua turunan dari nama kuno, yaitu Yunani atau Latin. Nah, seperti inilah penamaan dari unsur-unsur kimia. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penyusunan simbol kimia. Penyusunan simbol kimia ini berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat. Nah, ini kalau nomor atom dan kemiripan sifat akan dipelajari lebih lanjut di kelas 10 nanti. Tepatnya di pelajaran kimia. Oke, kita bahas nomor atom nih ya. Nah, penyusunannya ya, semakin dia ke kanan nih ya, semakin dia ke kanan, maka nomor atomnya akan semakin bertambah. Kebanyakan tabel periodik menuliskan nomor atom itu di atas nih ya. Nah, ini nomor atom nih. Ingat ya, semakin ke kanan nomor atomnya itu semakin bertambah. Benar nggak? Lihat. 19, 20, 21, 22, 23 dan sampai 36. Berkurang atau bertambah? Bertambah ya. Nah, seperti inilah penyusunan simbol kimia berdasarkan nomor atom. Semakin dia ke kanan, dia semakin bertambah. Oke, kita lanjut ke kemiripan sifat. Nah, bagaimana kemiripan sifat? Kemiripan sifat ini disusun ke bawah ya. Misalkan nih, saya ambil contoh nih, hidrogen. Hidrogen ya. Apa-apa saja yang mirip dengan hidrogen? Ternyata dari tabel periodik ini kita bisa mengetahui yang mirip dengan hidrogen yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Begitu juga dengan oksigen. Apa saja yang mirip dengan oksigen? Nah, ini yang di bawahnya inilah yang mirip dengan oksigen. Nah, seperti itulah penyusunan simbol kimia. Kalau berdasarkan nomor atom itu disusun dari kiri ke kanan itu nomornya bertambah. Sedangkan kemiripan sifat itu disusun secara atas ke bawah. Nah, oke. Seperti itulah dalam penyusunan simbol kimia. Lanjut ke sifat logam, non-logam, dan metaloid pada unsur. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya?
Nah, bentar dulu ya, saya ubah dulu ke pulpennya. Aturannya, yang warna merah ini adalah logam. Ingat ya, warna merah ini adalah logam, kuning metaloid, dan biru ini adalah non-logam. Aturan yang pertama, dari kiri ke kanan ya, sifat logamnya berkurang, sedangkan non-logamnya bertambah. Coba kita cek ya, benar nggak? Dari kiri ke kanan, logamnya berkurang, non-logamnya bertambah. Lihat ya, saya ambil contoh nih, di baris yang ini. Ini logam, ada 1, logam lagi 2, logam lagi 3. Ini hilang, jadi metaloid. Berubah menjadi non-logam 1, non-logamnya ada 2, non-logamnya ada 3, non-logamnya ada 4 ya. Dengan demikian terbukti nih ya, benar ya. Semakin dia ke kanan, maka logamnya berkurang nih. Yang awalnya 3 menjadi 4 ya. Maaf, maksud saya yang awalnya itu logamnya ada 3, makin ke kanan habis, berubah menjadi non-logam ya. Begitu juga nih, misalnya kan nih. Nah ini ya, yang awalnya itu ada 2 ya. Semakin dia ke kanan habis logamnya, berubah menjadi non-logam sebanyak ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ternyata terbukti benar nih ya. Semakin dia ke kanan ya, maka sifat logamnya itu berkurang, sedangkan sifat non-logamnya bertambah. Nih, bisa kalian lihat buktinya nih ya. Semakin dia ke kanan ya, maka yang logamnya warna merah ini berkurang, sedangkan non-logamnya warna biru ini bertambah. Lanjut. Dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah, sifat logamnya itu bertambah, sedangkan non-logamnya berkurang. Benar nggak nih? Dari atas ke bawah, sifat logam bertambah, sedangkan non-logamnya berkurang. Kita ambil contoh nih ya. Ini awalnya ini adalah non-logam ya. Turun ke bawah, akhirnya berubah semua menjadi sifat logam. Ya, terbukti benar ya. Dari atas ke bawah nih ya, sifat logamnya bertambah ya. Nih, berubah jadi logam nih semuanya ya. Sedangkan non-logamnya berkurang nih. Nggak ada lagi non-logam kan? Nah, ambil contoh nih, ini lagi nih ya, C nih. Semakin dia ke bawah, maka semakinlah berubah menjadi logam. Ternyata terbukti benarnya sifat yang kedua. Maaf, maksud saya aturan yang kedua. Oke, kita masuk ke sifat-sifat dari logam, non-logam, dan metaloid. Logam, dia itu mengkilap, sedangkan non-logam tidak mengkilap, kecuali karbon dalam bentuk intan. Logam wujudnya itu padat pada suhu kamar, kecuali raksa yang berwujud cair. Sedangkan non-logam ada yang berbentuk padat, contohnya karbon dan fosfor. Ini fosfor maksudnya ya. Kalau cair itu contohnya brom, kalau gas itu contohnya oksigen, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Dengan catatan pada suhu kamar. Suhu kamar itu artinya suhu normal loh ya. Sedangkan metaloid ini memiliki sifat logam dan non-logam. Jadi dia bisa mengkilap, bisa tidak mengkilap, bisa padat, cair, dan gas. Metaloid ini bisa dikatakan logam itu bukan logam, dikatakan non-logam bukan non-logam. Artinya metaloid ini tepat berada di tengah-tengah. Ya, transisi ya, tengah-tengah antara logam dan non-logam. Lanjut. Untuk logam, penghantar listrik dan panas yang baik. Sedangkan untuk non-logam, penghantar listrik dan panas yang buruk. Kecuali karbon dalam bentuk grafit dapat menghantarkan arus listrik ya. Sedangkan untuk metaloid ya, maaf sebelum ke metaloid kita masuk ke sini dulu. Untuk logam dapat ditempa pada suhu tinggi menjadi lempengan atau lembaran. Sedangkan logam bersifat rapuh dan tidak bisa ditempa. Untuk metaloid ya, dia itu digunakan sebagai semikonduktor pada peralatan elektronika. Maksudnya apa semikonduktor? Semikonduktor ini adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator yang sama sekali. Maaf, maksud saya ulang lagi ya. Semikonduktor itu adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk insulator atau isolator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Pada dasarnya nih ya,
kemampuan menghantar listrik semikonduktor itu berada di antara konduktor dan insulator. Akan tetapi, semikonduktor ini berbeda dengan resistor karena semikonduktor dapat menghantarkan listrik atau berfungsi sebagai konduktor jika diberikan arus listrik tertentu, suhu tertentu, dan juga tata cara atau persyaratan tertentu. Nah, itulah yang dimaksud sebagai semikonduktor. Jadi dia itu daya hantar listriknya itu di antara konduktor dan isolator, ya. Kalau logam ini induktor. Maksud saya kalau logam ini konduktor, ya. Sedangkan kalau non logam ini isolator, ya. Oke, contoh dari logam, contohnya adalah besi, seng, nikel, dan krom. Sedangkan contoh contoh untuk non logam itu fosfor, iodin, karbon, belerang. Untuk metaloid contohnya itu silikon, arsenik, germanium, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.